Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Nah, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya oscillator, ya. Salah satu oscillator namanya itu adalah stokastik, ya. Kenapa? Karena ini masih di bulan yang kita akan nge-review tentang yang namanya indikator secara lebih detail, ya. Yang kemarin itu ini chartnya masih sama, ya. Gue masih menggunakan settingan exponential moving average yang kemarin gue jelasin di video kemarin hari Selasa kemarin, ya. Itu kita berbicara tentang EMA, ya, moving average yang kemarin, ya. Dan gue bilang juga di video itu bahwa minggu ini gue akan kasih tahu kalian konfirmatornya. Kenapa? Karena kita kan kemarin nggak sama sekali ngomongin entry, ya. Cara entry-nya gimana, stop loss apa segala macam nggak ada. Kenapa? Karena memang kemarin itu kita pure bahas tentang how to look the trends, ya, how we see the trends, ya, gimana caranya kita melihat terbentuknya tren seperti apa dan bagaimana caranya kita menyikapi kalau misalnya tren itu sedang down atau sedang bullish seperti ini, ya, itu bagaimana caranya kita menyikapinya seperti itu, oke? Dan hari ini kita baru akan berbicara tentang momentum, yang mana kalau kita berbicara tentang momentum itu pasti kita ada entry-nya, ya. Jadi disinilah baru nanti saya jelaskan cara entry-nya seperti apa dan juga cara menentukan stop loss-nya bagaimana dan juga take profit-nya bagaimana gitu, ya. Oke, hari ini gue akan bicara tentang yang namanya stochastic oscillator, dimulai dari gue bagi 3 lagi teman-teman, seperti biasa, seperti video kemarin gue introduction, yang kedua itu fallacy-nya, ya, atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula tentang indikator ini, dan kemudian yang ketiga itu how to use it gitu, ya, gimana cara menggunakan indikator ini. Nah, gue akan mulai dari yang pertama teman-teman tentang perkenalan dulu, ya, apa itu stokastik, ya. Stokastik itu merupakan momentum indikator, itu sudah fix seperti itu saja. Yang mana momentum indikator ini dia sifatnya juga lagging, sama seperti si exponential moving average, ya, yang kemarin, ya. Jadi maksudnya itu adalah indikatornya itu terbentuk setelah harganya itu terbentuk. Kenapa seperti itu? Karena semua indikator itu memiliki formulasi atau rumus, yang mana formulasinya itu diambil dari data pergerakan harga. Jadi kalau misalnya harganya belum ada, itu dia tidak mungkin bisa menghitung dan menghasilkan output visual yang ada di indikator kalian seperti yang ini, ya. Jadi sekali lagi ini bentuknya lagging. So, kalau lagging seperti ini kamu tidak akan bisa menggunakannya sebagai single indicator. Makanya kita akan meminta bantuan atau menggabungkan antara dua indikator, yang mana yang sesimpel ini aja yang kemarin kita pelajari exponential moving average, dan hari ini kita akan belajar stokastik. Dan stokastik ini adalah oscillator atau momentum indikator, yang mana dia merupakan salah satunya aja, ya. Jadi momentum indikator itu ada banyak teman-teman, ya, ada banyak. Salah satunya itu adalah stokastik ini, dan yang mana besok itu minggu depan gue juga akan bahas temennya dia, yaitu namanya RSI, ya, Relative Strength Index. Ya, karena itu berdasarkan vote yang gue lakukan di awal bulan, teman-teman banyak juga yang minta untuk bahas yang namanya RSI, ya. Jadi gue akan bahas juga tentang RSI. Nanti perbedaannya apa gue akan bahas minggu depan, oke? Nah, terus yang perlu kalian tahu lagi teman-teman, ya, cara untuk ini aja, ya, cara untuk membuat stochastic oscillator gimana? Caranya gampang banget, kalian ke insert aja, ya. Terus kalian ke indikator, terus kalian ke bagian oscillator. Nanti di sini akan banyak sekali teman-teman, ya. Kalian pilih yang stochastic oscillator seperti ini. Nah, di sini saya ada beberapa hal yang saya harus jelaskan di parameters ini, ya. Parameter standarnya ini mungkin kalian akan terimanya 1433 kalau nggak salah atau berapa gitu, ya. Tapi di sini saya modif ke 5, persen K-nya 5, persen D-nya 3, slowing-nya 3. Apakah ini persen K, persen D segala macam? Ini intinya adalah formulasi yang dibuat oleh stokastik sehingga dia akan menghasilkan satu nanti outputnya seperti itu. Tapi intinya adalah persen K dan persen D ini adalah perbandingan, teman-teman. Perbandingan
harga close ya, harga close ini dibandingkan dengan range yang terjadi, range harga yang terjadi. Jadi harga price close yang terjadi di current candle itu nanti dibandingkan dengan range price harga yang terjadi ya. Jadi seberapa lebar range-nya. Nah, itu nanti diformulasikan sama dia, nanti outputnya jadi berupa visual juga ya, indikator juga. Nah, ini saya isi 533 ya. Kenapa seperti ini? Karena nanti saya jelasin ya. Intinya ini hanya dari segi speednya teman-teman ya. Kalau misalnya ini angkanya kalian ganti lebih besar, itu nanti hasil stokastiknya akan berbeda visualnya ya. Nah, ini EMA methodnya simple, oke. Seperti ini saya jelaskan seperti ini dulu. Nanti kita klik oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi yang kalian lihat ini di bawah, ini adalah stokastik, hasil dari perhitungan indikator stokastik, dia bentuknya seperti ini. Nah, tadi yang saya maksud itu kalau misalnya 533-nya kalian ganti, itu pengaruhnya apa? Nanti saya coba nih ya. Ini saya ganti coba ke 8, teman-teman. 8, ini tetap 33 ya. Jadi persen K-nya aja yang saya modif, saya ganti. Nah, nanti dia berubah. Ya, stokastiknya jadi lebih smooth, teman-teman, jadi lebih halus ya. Jadi noise-nya itu tidak terlalu banyak. Kalau saya gedein lagi ke 14 misalnya gitu ya, atau ke 13 teman-teman ya. Nah, dia hasilnya lebih smooth lagi. Kalau saya gedein lagi teman-teman ya, di sini saya gedein lagi misal jadi 21 ya, atau sekalian saya gedein lagi menjadi 55 misalnya. Nah, dia benar-benar jadi sangat smooth teman-teman ya, sangat geraknya itu sangat noise-nya itu tidak terlalu banyak seperti saya pakai di sini misalnya 5 teman-teman. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu saya bilang tadi itu berhubungan dengan speed ya. Jadi kalau misalnya saya itu 5 ya, berarti dia perhitungannya itu hanya menggunakan 5 candle ke belakang ya. Jadi otomatis kalau perhitungan 5 candle ke belakang itu noise-nya itu akan semakin banyak. Ya, jadi kalian itu ibaratnya lebih banyak generate si signals-nya, si stokastiknya itu lebih banyak mengenerate signals. Oke. Nah, kapan kita harus pakai 533? Pertanyaan kan seperti itu ya. Bang, ini gimana caranya? Kenapa saya mesti pakai 533? Kapan saya mesti pakai yang lebih besar? Kapan saya pakai yang 8, 14, 55 seperti itu? Itu jawabannya adalah tergantung trading style kalian, teman-teman. Ingat sekali lagi, tergantung trading style kalian dan buat apa kalian menggunakan si stokastik ini. Oke. Kalau misalnya kalian itu seorang swing trade dan kalian itu kebanyakan trading hanya menunggu tren ya, jadi menunggu market trending kalian baru masuk trade tersebut ya. Itu mungkin kalian bisa ganti persen K-nya ini ke level yang lebih besar ya. Jadi minimal itu kalian pakai 13 ya, atau bisa kalian pakai 21, oke. Dan persen D-nya ini bisa kalian modif di angka 8 atau kalian modif di angka 5 ya, itu terserah. Jadi contohnya seperti ini, misal saya mau pakai 2183, slowingnya itu nggak usah diganti apa-apa. Jadi yang kalian modif itu persen K dan persen D nya aja. Ketika kalian pencet yes, nanti jadi seperti ini ya. Dan nanti kalian bisa melihat kenapa ya seperti ini, karena nanti signals yang diberikan itu bisa kalian gunakan untuk di market yang trending. Tapi untuk lebih detailnya nanti saya jelasin caranya seperti apa ya. Intinya di sini saya mau ngasih tahu doang perbedaannya kapan kalian mau menggunakan yang kecil dan yang besar. Nah, kenapa kalau Bang Daryl itu pakainya 533 ya? Karena saya menggunakan si stokastik ini tujuannya bukan untuk entry seperti itu ya. Saya itu menggunakan entry-nya itu untuk mencari divergence teman-teman ya. Jadi saya menggunakannya sekali lagi untuk mencari divergence ya. Jadi kalau untuk mencari divergence saya butuh nih swing-swing seperti ini yang banyak. Supaya apa? Supaya saya bisa lebih detail melihat divergence yang terjadi dalam satu market atau satu trend. Itu, oke? Nah, kemudian yang perlu kalian tahu lagi tentang stokastik ini, tentang basicnya teman-teman ya, itu adalah stokastik ini adalah indikator momentum atau oscillator yang memiliki output dan memiliki nilai untuk ukurannya itu menggunakan extreme zone, teman-teman ya. Apa itu extreme zone? Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di layar, stokastik ini ada 4 angka di sebelah kanan sini ya, di indikatornya. Ada 0, kemudian ada 20, ada 80, ada 100. Dan di angka 20 dan 80-nya itu ada garis putus-putus, teman-teman. Ya, ini kalian bisa lihat. Apa artinya ini? Dia menggunakan dual zone. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang berada di bawah garis putus-putus 20 ini, yang ada di bawah ini merupakan area yang namanya itu adalah oversold, teman-teman ya, atau area jenuh jual, di mana indikator itu mencoba untuk memberitahu kita info bahwa oh, ini indikator seperti ini
dia itu sudah sudah terlalu banyak untuk dijual, jadi sudah jenuh jual kayak gitu. Oke. Sebaliknya segala sesuatu yang ada di 80, teman-teman, di atas 80 ya. Ini dia masuk ke yang namanya area overbought, teman-teman ya. Dia jadi indikatornya itu mencoba untuk memberitahu kita bahwa harga ini sudah terlalu banyak dibeli ya. Jadi dia sudah jenuh untuk dibeli, teman-teman ya. Dan logikanya atau esensinya untuk awalnya seperti ini, stokastik memberi kita tahu dua zone seperti ini untuk apa? Ya kalau misalnya harganya itu sudah masuk oversold ya, itu biasanya harga itu akan balik arah ke arah bullish atau arah atas. Sedangkan kalau stokastiknya sudah masuk ke area overbought, itu biasanya karena dia sudah jenuh beli, itu harganya akan segera reversal menuju ke bearish, teman-teman ya. Itu esensi biasanya atau esensi awalnya atau idealnya, teman-temannya seperti itu. Itu idenya dari stokastik seperti itu. Tapi apakah cara penggunaannya seperti itu untuk trading? Tentu saja tidak. Oke. Nah, kenapa saya kasih tahu kalian momentum indikator stokastik ini dia menggunakan metode extreme zones ya. Jadi ada overbought dan oversold atau yang di bawah 20, di atas 80. Karena ada beberapa indikator oscillator lain seperti MACD, teman-teman ya. Di sini saya akan bahas sedikit tentang MACD, MACD ya. Itu kan sama aja, dia merupakan momentum indikator, tetapi dia tidak menggunakan extreme zone seperti itu, melainkan dia menggunakan mid zone, teman-teman ya. Jadi saya contohkan di sini, saya insert indikator, kemudian saya coba di sini cari MACD seperti ini. Saya EMA-nya saya biarin aja di sini ya. Saya tinggalkan seperti ini atau saya set standar seperti ini, saya oke. Nah, dia muncul, teman-teman ya. Kalian perhatikan ya, kalau MACD bedanya sama stokastik. Kalau MACD dia tidak ada zone yang 0, 20, 80, 100, tapi dia cuma ada midpoint 0 doang nih ya. Di atas 0 dan di bawah 0. Itu namanya mid zone ya atau zero zone, teman-teman ya. Jadi dia kasih garis putus-putus itu di tengah-tengah di garis 0. Nah, ini apa tujuannya? Ini sama-sama untuk momentum indikator, teman-teman ya. Tetapi yang satu itu dia nunjukin kalau misalnya harganya itu momentum untuk bullishnya sudah mulai turun atau sudah mau naik, dan juga sebaliknya momentum bearishnya sudah mulai turun atau mau naik. Sedangkan kalau MACD ini dia nunjukin bahwa kalau misalnya dia berada di bawah garis 0, berarti itu lebih tendensinya cenderungnya momentumnya itu untuk bearish lebih kuat. Sedangkan kalau di atas nilai 0 ini berarti dia tendensinya itu untuk bullish yang lebih kuat gitu ya. Jadi itu bedanya seperti itu, oke? Nah, sama aja penggunaannya juga dia untuk menunjukkan momentum juga untuk MACD ini, dan juga sama aja dia juga lagging ya. Jadi dia butuh yang namanya konfirmator juga atau gabungan dengan entah itu moving average atau dia pakai price action, itu harus ada salah satu dari situ. Oke. Nah, itu cukup pembahasan saya secara singkat ya teman-teman tentang MACD ini. Saya delete lagi. Kita balik lagi ke stokastik ya. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu lagi tentang si stokastik ini adalah cara ya. Biasanya tuh bukannya cara sih, biasanya yang di buku itu, textbook itu dia ngasih tahu kita tuh seperti apa sih si stokastik ini. Nah, kalau kalian baca ya cara penggunaan si stokastik di textbook ya atau di artikel-artikel yang kalian ketemukan di sana, itu dibagi menjadi beberapa cara, teman-teman ya. Yang ada dua cara utama. Yang pertama itu dia ya menggunakan zone tersebut ya. Jadi kebanyakan buku di sana bilang kalau misalnya dia itu sudah mencapai oversold ya, kalian harus buy. Kalau kalian itu sudah stokastiknya sudah mencapai overbought, kalian harus sell gitu. Itu cara yang pertama ya, sesimpel itu. Apakah itu betul ya? Nah, ini sekarang kita masuk ke yang poin nomor 2, teman-teman, yaitu yang tentang fallacy ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula atau bahkan yang sudah berapa lama trading untuk menggunakan stokastik ini ya. Karena memang di luaran sana atau di buku-buku tadi itu yang saya jelaskan itu mereka bilang seperti itu. Kalau misalnya masuk ke area oversold itu harus buy, kalau masuk ke overbought itu harus sell. Itu caranya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalian sebagai trader harus melihat kondisi market dulu, teman-teman ya. Kenapa saya bilang harus melihat kondisi market? Karena stokastik ini tidak bisa digunakan di keseluruhan kondisi market ya. Jadi kita pukul rata caranya pakainya sama semua. Enggak ya. Kalau misalnya marketnya itu lagi choppy atau lagi sideways, teman-teman, mungkin kalian bisa menggunakan cara stokastik seperti itu. Masuk ke overbought kalian jual, masuk ke oversold kalian beli ya. Tetapi kalau misalnya marketnya itu sedang trending ya teman-teman ya, sedang trending seperti ini misalnya contohnya,
Maka kalau cara tadi yang kalian gunakan, dia masuk oversold kalian beli, kalau masuk overbought kalian jual, itu mungkin akan ada beberapa signals dari si stokastik itu yang false, teman-teman. Kebanyakan pasti false, yang membuat kalian akan rugi, ya. Jadi kalau marketnya itu lagi trending kuat, kalian tidak bisa menggunakan cara seperti itu. Oke, tapi kalau marketnya lagi choppy atau lagi sideways ya teman-teman ya, yang seperti ini mungkin ya lagi bergerak datar ya, itu mungkin kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Nah itu jadi kesalahan pertama, jangan kalian menyamaratakan semua kondisi market dengan cara entry dari stokastik itu dengan satu tipe aja. Jadi kalian tidak boleh seperti itu, kalian harus lihat kondisi marketnya dulu ya. Kemudian cara kedua, itu adalah namanya crossover teman-teman ya, crossover. Jadi crossover itu apa? Crossover itu adalah cara ketika si salah satu garis dari persen K-nya ini, teman-teman ya. Jadi ini saya klik saya jelaskan dulu. Nah, crossover itu adalah ketika si persen D-nya itu nge-cross ke persen K-nya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia cross ke bawah, lihatnya garis biru ini nge-cross ke garis putus-putus merah ya. Itu kalian disuruh untuk yang namanya nge-sell ya. Begitu juga sebaliknya, kalau garis biru yang ini yang tebal nge-cross ke atas garis putus-putus, itu kalian disuruh nge-buy teman-teman ya. Jadi ingat, cuman cross ke bawah sama cross ke atas. Kalau cross ke bawah itu kalian suruh nge-sell, kalau cross ke atas kalian suruh nge-buy ya. Dan itu pun sama, kalian tidak bisa menyamaratakan seperti itu ya. Kalian tidak bisa menggunakan cara tersebut kalau misalnya marketnya lagi trending. Kalau kenapa? Karena sekali lagi market trending itu kadang-kadang teman-teman ya, itu dia itu tidak selalu kalau misalnya dia trending bullish, dia kena oversold, itu dia akan selalu turun. Tidak akan seperti itu teman-teman ya. Tidak akan 100% seperti itu, dan tidak akan sering. Kebanyakan malahan itu akan salah ya. Jadi kalian tetap harus memperhatikan arah trennya seperti apa. Oke. Nah itu adalah policy yang biasa dilakukan pemula. Jadi sekali lagi jangan terpaut dengan apa yang kalian lihat di textbook ya. Hanya oversold terus kalian disuruh buy, kalau misalnya overbought kalian disuruh sell. Jangan seperti itu. Atau crossover ke bawah kalian suruh sell, crossover ke atas kalian suruh buy. Jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus proses itu semua, dan kalian harus lebih mengerti kondisi marketnya dulu seperti apa ya. Itu poin kedua tentang policy. Dan sekarang poin ketiga yang saya jelaskan, terus gimana cara untuk menggunakan stokastik ini dengan baik dan benar ya. Tadi karena saya bilang stokastik ini merupakan indikator yang tidak bisa independen, atau dia harus digunakan untuk konfirmasi indikator lain, seperti dalam halnya contoh yang saya gunakan hari ini adalah exponential moving average. Jadi pertama itu kita kita harus menggunakan si exponential moving average ini untuk apa? Untuk mendetek yang namanya trennya dulu ya. Jadi kan kalian flashback lagi kemarin ke pelajaran yang kemarin. Fungsi dari si exponential moving average ini adalah untuk mendetek yang namanya tren ya. Jadi kalau kita sudah dapat market yang EMA-nya itu trending ya, entah itu bullish atau bearish, dalam hal ini contohnya yang di depan kalian ini adalah yang bullish, baru kita konfirmasi dengan si stokastiknya ya. Ingat teman-teman, tadi prinsipnya adalah kalau misalnya eksponensialnya bullish, berarti mindset kita itu adalah kita buy. Nah, cuma permasalahannya buy-nya di mana? Itu adalah ketika dia masuk ke dynamic support ya. Kalau misalnya kalian ingat pelajaran kemarin, exponential moving average ini bisa bergerak atau bisa digunakan sebagai dynamic support. Masuk ke dynamic support, kita tinggal buy. Nah, kemudian perannya stokastik itu apa ya? Ketika dia sudah set ya, moving average-nya sudah set seperti ini, sudah tahu, sudah yakin bahwa EMA-nya menunjukkan dia bullish. Nah, ketika dia balik ke area dynamic supportnya, kalian baru lihat stokastiknya ya. Kalau marketnya bullish, kalian tidak perlu memperhatikan apa yang ada di daerah si overbought-nya ini, kalian tidak pedulikan. Sekali lagi, kalau marketnya bullish, kalian tidak peduli apa yang terjadi di overbought. Jadi kalian tidak usah ngelihat pucuk-pucuk yang ada di overbought-nya. Kenapa? Karena ini tidak akan relevan ya, karena trennya bullish. Kalian kan kalau misalnya overbought itu kan disuruhnya sell, itu tidak masuk ya, tidak masuk dengan rules-nya pada saat market bullish. Kalian hanya perhatikan ujung-ujungnya atau bottom-bottom yang ada di oversold area. Oke. Contohnya seperti kasus ini, teman-teman ya. Let's say ya, dia di sini ya. Nah, kalian perhatikan ya. Pada saat dia di peak di sini, di oversold sini, kalian lihat ya, saya tarik, saya samakan ke atas seperti ini
ya. Nah, kalian lihat ya, pada saat di oversold sini kalian lihat apakah di sini moving average-nya sudah masuk ke area antara merah dan biru. Jawabannya belum, teman-teman ya. Sehingga kita tidak usah mengambil keputusan apa-apa ya. Tidak usah mengambil decision apa-apa dulu. Saya mau menunggu dia itu masuk ke area merah atau sampai biru ini ya. Walaupun sebenarnya di sini bisa, teman-teman, tapi harus ada dikonfirmasi dengan swing ya. Jadi kalau di sini nanti misalnya dia bikin swing low di sini terbentuk gitu ya, itu kalian bisa entry sebenarnya. Cuman di sini kasusnya kan tidak jadi swing low, jadi kita tidak usah entry dan kita menunggu dia masuk ke area merah dan biru. Nah, kemudian ini pick yang berarti bottom yang pertama nih gagal. Di sini saya tidak mengambil posisi apa-apa ya, saya do nothing gitu ya, karena ini belum masuk ke dynamic supportnya. Kemudian kita perhatikan lagi pick yang kedua di sini ya, teman-teman ya. Ini bottom yang kedua di sini ya, ini udah masuk ke area oversold juga ya. Di sini saya tambahin lagi di atasnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalian lihat ya candle daerah sini ya. Ini sudah masuk ke area oversold di sininya ya. Dan di sininya sudah masuk ke area dynamic support. Oke, berarti ini dua syarat sudah terpenuhi. Oke. Dan kalau dua syarat ini sudah terpenuhi, teman-teman ya, berarti kita bisa mulai entry di daerah sini ya. Kalian entry di garis biru ini. Nah, pertanyaannya, stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss-nya itu bisa kalian pakai itu di bawah si garis biru ini, moving average yang biru. Yang mana ini garis simple moving average 200, teman-teman ya. Ini kalian bisa pakai seperti ini, ya. Ini saya di sini pakai kasusnya yaitu simple moving average 200, kalian bisa ikutin atau kalian mau ganti dengan exponential moving average 90 itu juga bebas ya. Tapi dalam hal ini karena ini kita berbicara tentang tren secara garis besar, saya menggunakannya simple moving average 200 ya, dan di sini di atasnya pakai moving average 90 gitu ya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya lihat dari marketnya itu nge-respect-nya zone-nya itu antara 90 dan 200. Dia zone 21 dan 90-nya nggak di-respect, teman-teman. Jadi saya menggunakan zone yang 90 sampai 200 gitu ya. Jadi kalian stop loss-nya sekali lagi di bawah garis simple moving average 200 ini, dan untuk TP-nya kalian bisa incer, teman-teman, di high-nya dia ya, di high-nya sini. Ya, jadi setiap dia koreksi pasti dia ada high sebelumnya. Itu kalian bisa jadikan itu target ya. So, kalau misalnya kalian entry di harga ini ya, di let's say di sinilah kalian entry ya. Stop loss-nya kita ukur itu cuma sekitar 22 pips ya, 24 pips, dan TP-nya itu bisa sampai 66 pips ya. Jadi itu 1 dibanding 3 ya. Dan itu merupakan risk reward yang sangat bagus sekali, oke? Dan kalau misalnya kalian sering lihat live saya setiap hari Jumat ya, jam 7 malam itu, pasti kalian tahu saya selalu set risk reward ratio itu seperti ini, teman-teman ya. Saya nggak pernah mau ambil risk reward ratio yang di bawah 1 dibanding 1,5. Oke, jadi saya selalu tekankan bahwa SL saya sekecil mungkin dan TP saya sejauh mungkin, seperti itu. Dan ini kalian bisa lihat, teman-teman ya, begitu dia kita entry di sini, dia sempat turun, tapi tetap aja selama dia tidak di bawah simple moving average itu tidak masalah ya. Dan kemudian akhirnya dia naik dan akhirnya dia bisa kena TP di sini ya. Nanti di komen nih ada yang bilang nih pasti nih, Bang itu mah kan udah lewat, kita juga bisa kalau misalnya nunjukin yang udah lewat, yang udah terjadi seperti itu ya. Bukan itu poinnya ya, bukan itu. Kalau misalnya kalian mau lihat cara saya nge-live langsung, kalian datang aja ke live thread saya setiap hari Jumat gitu ya. Poin saya di sini itu saya cuma pengen nunjukin cara pakainya seperti ini loh ya. Kalau nggak saya pakai data yang sudah ada ya gimana saya nunjukinnya gitu ya. Kalau saya pakai data yang baru-baru ya, video ini akan jadi 3 jam, akan jadi 4 jam karena kan jalannya lama gitu loh ya. Jadi please sebelum komen tuh be smart dulu, teman-teman ya. Sebelum kalian mengucapkan sesuatu, kalian pikirin dulu gunanya apa. Di sini saya bukannya mau mamer atau mau nunjukin apa. Di sini saya cuma pengen nunjukin atau mau ngasih materi ke kalian supaya kalian tuh bisa pakai indikator ini dengan baik gitu loh ya. Daripada kalian beli-beli buku di Gramedia yang mana nanti akhirnya karena kalian nggak ngerti, kalian tersesat. Ya di sini saya kasih tahu nih cara pakai yang benar tuh seperti ini gitu ya. Nah itu untuk market trending seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalian pakainya seperti itu. Kalian tinggal tunggu dulu. Langkah pertama kalian make sure dulu moving average-nya itu sudah trending ya. Sudah trending itu kalau misalnya kalian nggak tahu market trending seperti apa, kalian nonton dulu video yang sebelum ini, yang hari Selasa kemarin. Nah kalau misalnya kalian sudah tahu marketnya trending,
Kemudian trendingnya apa? Kalau bullish berarti kalian langsung eliminasi area overbought-nya. Kalau trendingnya bearish teman-teman ya, sebaliknya seperti ini. Sebentar saya cari market yang bearish. Nah ini ya, kalau marketnya lagi bearish seperti ini, kalian langsung eliminasi bagian oversold-nya ya. Yang warna biru ini kalian gak usah lihat-lihat lagi di bawah. Kalian justru patokannya sama daerah yang overbought teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi contohnya banyak teman-teman di sini. Ini kalau mau aman ya, sekali lagi gambarnya 21, 90, 200 ya. Kemudian caranya sama, kalian lihat ya kalau di bagian sini ya, contohnya di bagian sini. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan ya di sebelah sini, bisa delete, oke. Nah ini di peaknya sini ya. Ini kalau kalian perhatikan dia belum sampai di antara merah dan biru, kita skip ya. Kemudian di sebelah sini peaknya lagi nih. Nah di bagian sini lah ya, let's say kalian bagian sini. Nah dia sudah mencapai bagian di dalam garis merah dan biru gitu ya. Dan di sini kalian sebenarnya bisa entry ya, kalian bisa spekulasi entry ya. Dan stop lossnya seperti biasa, stop lossnya di atas garis biru seperti ini. Dan targetnya kalian bisa incer di low-nya dia di sini ya. Dan ini kalau kita perhatikan seperti ini 157, ini bawahnya 60, 1:1. Nah, kalau trade seperti ini antara dua, kalian bisa tunggu ya sampai dia ke atas lagi. Dan ini kalian bisa sesuaikan dengan price action dan lain-lain, karena kalau di sini kalian langsung entry, kalian lihat kiri ya. Di kirinya itu ternyata daerah pivotnya itu atau daerah supply demand-nya itu di sebelah sini yang di garis-garis. Jadi kalian entry-nya tuh sebaiknya di daerah sini nih ya, kalau kalian harus confluence kan ya, jadi di sini. Nah kalau misalnya kalian entry di sini, ini 3 jadi 38, TP jadi 80, 1 dibanding 2 atau 1 banding hampir 1 banding 3 lagi teman-teman ya. Itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat cukup banget ya. Jadi caranya seperti itu. Nah ingat teman-teman ya, kalau penggunaan stokastik ini itu harus di time frame entry ya. Jadi saya di sini menggunakan M30 karena ini merupakan time frame entry saya. Caranya seperti itu. Oke. Nah kemudian kalian lihat lagi di sebelah sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian entry di sini, kalian lihat lagi di sebelah sini, ternyata di sebelah sini ya kurang lebih. Nah di sini ya, ternyata dia di sini tuh sudah masuk lagi ke garis merah dan biru ya. Ini kalian bisa entry lagi, atau kalian tuh bisa yang namanya averaging di sini ya. Itu bebas ya. Jadi selama itu, atau kalian mau stay di posisi yang sebelah sini juga nggak apa-apa ya. Kalian hold dan kalian perhatikan sampai dia jalan ke bawah ya. Ternyata dia kena lagi di bawah teman-teman ya. Dan ini kita baru 2 kali coba dan dua-duanya benar ya. Ini kalian tinggal pilih aja selama kondisi marketnya itu benar ya. Dan contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Ini kalian saya kasih kasus yang kena cut loss teman-teman ya, yang kena cut loss di sini ya. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, let's say di sini ya, kalian entry ya di sebelah sini. Terus kemudian SL-nya justru di bawah kan ya, di bawah sini, di bawah moving average-nya. Ini kalian dia naik dikit terus tiba-tiba dia ke bawah, kena cut loss kalian. Oke. Tapi kalian lihat cut loss-nya berapa? 10 pips. Tapi sekali dapat kita berapa sih? Sekali dapat kita 40 pips. Ya udah gitu ya. Itu risk reward-nya tuh yang memang bagus gitu loh. Kalian jangan berharap dengan kalian tahu cara ini, kalian berharap bahwa oh ini saya udah tahu nih cara yang diajarin Bang Daryl pasti profit terus. Itu bullshit teman-teman ya, itu nggak mungkin. Saya bukannya dewa atau apapun. Kalau saya cara ini bisa profit terus, saya udah jadi bilioner teman-teman ya. Jadi kalian perlu camkan itu teman-teman, kalian perlu pikirkan itu, bahwa yang penting itu risk rewardnya ya. Jadi kalau ya, dan juga win rate-nya ini cukup bagus ya. Dari 2 kali atau 3 kali coba kita sukses. Let's say 3 kali coba kita sukses 2, terus miss 1 ya. Itu pun kita secara pips kalau dikalkulasi sudah untung. Dan let's say kita masuk lagi teman-teman ya, daerah sini ini kita lihat belum kena ya. Di sini belum ada yang oversold lagi. Belum ada yang di sini oversold belum masuk. Di sini belum masuk. Di sini belum masuk. Di sini juga belum masuk. Nah di sebelah sini teman-teman ya. Di sebelah sini kita masuk lagi teman-teman, di sebelah sini. Di daerah sini kita masuk sebentar. Daerah sini ya. Let's say Oke. Oh ternyata nih pas di bawah ini dia belum menembus ke bawah teman-teman ya, belum menembus ke area merah dan biru ya. Ini kalau kalian perhatikan di sebelah sini nih, ini kan peaknya nih mulai masuk ke oversold overbought. Ini dia belum masuk ke daerah si
oversold belum masuk ke daerah dynamic supportnya ya. Jadi kita tidak entry di sini. Tapi sekali lagi yang saya mau jelasin ya, kalau misalnya aja kita entry ya, ternyata ini pas masuk nih udah masuk dynamic support nih, kita entry let's say ya, dan kita loss lagi, teman-teman bisa perhatiin ya, kalau kita stop loss di sini ya, ini nge-save kita dari 40 pips ke bawah gitu loh. Jadi ya menurut saya sih ini oke, teman-teman ya caranya. Dan ini balik lagi terus kemudian saya cari di sini sih, saya random teman-teman ya, saya random banget ini. Nah ini teman-teman ya, kita masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, terus kita entry di sebelah sini, terus kita stop lossnya di bawah moving average-nya ya. Bawahnya ini kalian harus selisihin minimal 70 pips teman-teman, 7 sampai 10 pips teman-teman. Itu adalah kalian kasih jarak ya untuk loss motion namanya ya. Jadi kasih jarak loss motion itu 7 sampai 10 pips teman-teman ya. Jadi kalau kita kasih 7 sampai 10 pips, let's say di sini saya kasih sekitar 7 teman-teman ya, 7 pips. Ya kurang lebih di sini ya. Sorry kegeser lagi. Nah, saya lihat ya sekitar kurang lebih di sini. Dia biarin aja, dia nggak kena, ternyata dia mantul lagi. Kita punya TP, kita set lagi di sini sebentar. Nah ini kita misalnya entry di daerah sini, terus kita TP-nya di atas sini ya. Jadi ini saya saya ukur ya. Jadi kita entry di daerah sini, stop loss-nya cuma sekitar 15 pips ya. 16 pips, terus kita TP-nya itu sekitar 28 ya. Jadi 1 banding 1,5 udah lewat. Dan ini kena lagi, tercapai lagi, begitu seterusnya. Kalian coba aja ya, dan kalian bisa backtest sendiri cara seperti ini bagaimana. Oke. Dan itu marketnya lagi trending. Kalau lagi sideways gimana? Ya kalau lagi sideways justru itu simple banget ya caranya. Kalian tinggal cari market yang lagi sideways berat ya. Misalnya contohnya seperti ini deh ya. Ini saya delete dulu semuanya. Object listnya saya delete ya. Nah seperti ini ya. Nah kalian lihat ya, begitu cara sideways kan gampang. Kalian lihat ya dari moving average-nya sudah nggak di respect kayak gini ya. Yang kalian lakukan adalah kalian bikin top sama bottomnya ya. Ini topnya, kemudian ini bottomnya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah di sini kalian caranya simple banget. Setiap kalian dia kena resistance-nya, kalian cek apakah pada saat kena resistance itu dia ada di overbought ya. Contohnya yang ini, yang bagian sini teman-teman ya, dia kena resistance terus dia masuk ke overbought. Ya udah kita bisa sell di sini ya. Sell di sini, stop loss-nya di atas, ingat berapa? 70 sampai 7 sampai 10 pips ya. Jadi di sini saya kasih 10 pips ya misalnya. Nah, seperti itu. Ya udah, caranya seperti itu aja. Jadi kalian bisa sell, nanti kalau sampai bawah kalian lihat dia, kalau di bawah kalian lihatnya tuh dia overbought apa enggak ya. Nah, contohnya yang ini di bawah tapi dia belum overbought. Ya udah kita nggak usah entry buy di sini karena itu nggak sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Dia masuk ke atas sini lagi, masuk di sini dia sudah oversold ya, kita bisa sell di sini lagi gitu ya. Kemudian dia masuk ke bawah sini lagi nih, ke dekat-dekat garis supportnya, kita lihat kalau dia nggak overbought kita nggak beli, dan ini nggak overbought jadi kita nggak beli gitu ya. Caranya seperti itu. Kalau yang di sideways kita bisa makan dua-duanya ya. Jadi kalau di sideways itu caranya gampang banget. Kalian tinggal bikin range-nya dari bawah ke atas atau bikin support resistance minornya, terus kalian lihat range stokastiknya seperti apa. Oke? Itu adalah cara untuk menggunakan stokastik yang menurut saya benar daripada dari textbook ya. Jadi kalau misalnya kalian menurut kalian ini caranya kurang tepat, kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Jangan cuman jangan cuman nyinyir doang tapi nggak ada solusinya. Kalian tinggal komen di bawah menurut kalian yang benar tuh seperti apa, kasih solusi juga. Oke, mungkin segitu aja teman-teman dari gue, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera.